Pernah nggak sih Anda coba tekan penggaris atau sedotan dari kedua ujungnya? Tiba-tiba dia melengkung terus patah. Nah, fenomena itu bukan sekedar patah biasa loh. Itu adalah kegagalan stabilitas yang namanya tekuk kolom atau column buckling. Dan kali ini kita bakal bedah tuntas kenapa itu bisa terjadi dan gimana caranya para insinyur mencegahnya. Oke, biar kebayang, kita lihat contoh di dunia nyata. Lihat deh menara air ini. Kelihatan kokoh banget kan? Tapi semua penyangga logam tambahan itu ada bukan cuma buat nambah kekuatan. Justru fungsi utamanya adalah mencegah kaki-kakinya yang panjang itu melengkung ke samping dan tiba-tiba ambruk. Nah, inilah inti dari bahaya tersembunyi yang namanya tekuk kolom. Dan ini langsung membawa kita ke poin pertama yang super penting. Tekuk kolom itu bukan soal materialnya hancur karena nggak kuat nahan beban. Bukan. Ini soal strukturnya yang kehilangan keseimbangan lalu gagal total. Jadi ini adalah kegagalan stabilitas, bukan kegagalan kekuatan. Jadi tekuk itu apa sih sebenarnya? Secara teknis, ini adalah defleksi atau pembengkokan ke samping yang terjadi secara tiba-tiba waktu sebuah kolom ditekan. Coba bayangin lagi sedotan yang tadi. Waktu kita tekan, dia nggak hancur remuk kan? Tapi dia melengkung ke samping. Nah, itulah yang disebut tekuk. Gambar ini nunjukin perbedaannya dengan jelas banget. Di sebelah kiri, kolomnya masih oke, masih lurus menahan beban. Tapi di sebelah kanan, setelah mencapai beban kritis, lihat deh, dia langsung melengkung drastis ke samping. Poin utamanya, materialnya mungkin nggak hancur, tapi strukturnya udah dianggap gagal. Konsep ini kedengarannya emang agak rumit ya. Jadi biar gampang, yuk kita pakai analogi atau model yang sederhana buat ngertiin fisika di baliknya. Kita akan pecah ide ini jadi sebuah model keseimbangan yang lebih gampang dicerna. Nah, ini dia model sederhana kita. Bayangin ada dua batang kaku yang disambungin pakai pin di tengah. Terus ada pegas yang nahan di tengahnya. Pegas ini ibaratnya mewakili kekakuan si kolom yang berusaha nahan dia biar tetap lurus. Dan dari atas kita kasih beban tekan. Sekarang pertanyaannya, gimana kalau model ini kita tekan ke bawah, terus kita kasih sedikit aja sentilan ke samping? Kira-kira apa yang bakal terjadi? Dia bakal balik lurus lagi atau malah makin bengkok? Pas kita kasih sentilan, sistemnya bakal melengkung atau mengalami defleksi kayak gini. Dan tepat di momen inilah pertarungan sesungguhnya dimulai. Ada dua gaya yang saling berlawanan dan bersaing di sini. Nah, slide ini menjelasin pertarungan itu. Jadi, beban dari atas tadi menciptakan gaya pengganggu yang maunya bikin kolom makin bengkok. Di sisi lain, ada gaya pemulih dari si pegas yang mewakili kekakuan material yang berusaha narik kolom balik ke posisi lurus. Siapa yang menang dari pertarungan ini? Itu yang nentuin nasib si kolom. Pertarungan antara dua gaya ini membawa kita ke konsep berikutnya, yang paling krusial, yaitu titik kritis, titik di mana keseimbangan itu hilang dan bencana terjadi. Titik kritis ini punya nama teknis, beban kritis atau P kritis. Ini adalah jumlah beban tekan yang pas, di mana si kolom itu ada di ujung tanduk, di ambang batas antara lurus dan bengkok. Lewat sedikit aja dari beban ini, dia pasti gagal. Ini adalah batas absolut stabilitasnya. Jadi, pertarungan tadi punya 3 kemungkinan hasil. Pertama, stabil. Ini terjadi kalau gaya pemulih menang, kolomnya bakal balik lurus lagi. Kedua, tidak stabil. Ini kalau gaya pengganggu yang menang, kolomnya bakal makin bengkok, sampai akhirnya gagal total. Dan yang ketiga, kondisi di mana keduanya persis seimbang, kita sebut itu keseimbangan netral. Momen presisi di mana gaya-gaya ini seimbang sempurna, itu punya nama khusus, titik bifurkasi. Ini ibaratnya titik persimpangan jalan buat si struktur. Dia bisa milih tetap lurus atau mulai bengkok. Di titik inilah kegagalan mulai terjadi. Oke, teorinya udah dapet nih. Sekarang pertanyaannya, gimana caranya para insinyur merancang struktur supaya bisa menghindari bencana tekuk ini? Yuk, kita intip resepnya. Ternyata, kuncinya ada di 3 faktor ini. Pertama, kekakuan material. Ini soal seberapa kaku bahannya. Bayangin aja bedanya baja sama karet. Kedua, bentuk penampang. Ini soal geometrinya. Apakah dia tiang padat, pipa bolong, atau balok berbentuk I. Dan yang ketiga, panjang tanpa penyangga, L, alias seberapa panjang kolom itu tanpa ada penopang. Dan 3 faktor ini bukan asal-asalan loh. Semuanya dirangkum dalam satu rumus elegan yang ditemukan oleh seorang matematikawan legendaris, Leonhard Euler, lebih dari 250 tahun yang lalu.
Nah, ini dia resepnya. Rumus Euler. Kalau kita lihat, gampang kok. Biar kalau makin tahan teku, kita harus gedein nilai yang di atas, yaitu kekakuan material, E, dan bentuk penampang, I. Tapi, lihat deh faktor yang di bawah. Panjang, L. Kalau nilainya dikuadratkan, nambahin panjang kolom sedikit aja bakal nurunin kemampuannya nahan tekuk secara drastis. Sekarang kita sampai di bagian akhir, dan ini mungkin kesimpulan yang paling mengejutkan dari semua ini. Sesuatu yang seringkali berlawanan banget sama intuisi kita. Ini dia poin paling krusialnya. Saya kutip langsung. Beban kritis itu bergantung pada kekakuan material, bukan pada kekuatan luluhnya. Dengan kata lain, yang penting itu bukan seberapa susah material itu dihancurkan, tapi seberapa susah dia untuk dibengkokkan. Ini benar-benar mengubah cara kita berpikir kan? Artinya, bikin kolom dari baja super kuat itu nggak ada gunanya buat nahan tekok kalau kekakuannya sama aja dengan baja biasa. Itulah kenapa bentuk jadi penting banget. Pipa bolong dan balok eye jauh lebih efisien daripada tiang padat karena mereka menempatkan material jauh dari pusat, yang secara drastis meningkatkan kekakuan bentuk tanpa boros material. Inilah inti dari rekayasa yang efisien. Jadi, coba deh sekarang lihat di sekeliling Anda. Kaki kursi yang ramping, rangka sepeda, bahkan tulang di tubuh kita, semuanya dirancang dengan mempertimbangkan pertarungan tak kasat mata melawan tekuk ini. Ini adalah prinsip rekayasa fundamental yang menjaga dunia di sekitar kita supaya nggak tiba-tiba patah begitu saja.